Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Syukran. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian, para mahasiswa, para santri, ikhwan dan akhwat rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya bahagia tadi sekitar pukul 06:10 kami berombongan berenam tiba di panti asuhan Sa'adah Ad-Darain, dan lebih membuat kami bahagia ketika kami turun dari kendaraan menginjakkan kaki kami di Ma'had Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma di kampung Pasir Sapi di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya kami di sini dalam rangka mengunjungi saudara dan saudari kami seiman, yang mudah-mudahan kehadiran kami ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya sebagaimana dalam hadis untuk menyampaikan kepada mereka yang mengunjungi saudaranya karena Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha kepada mereka yang mau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Di awal dari muhadharah singkat ini, ceramah saya yang singkat ini, insyaallah nanti tema yang saya bawakan adalah tentang fadlul ilmi. Apa itu keutamaan ilmu? Wa fadlu talabihi, dan apa keutamaan mencari ilmu? Wa fadlu ahlil ilmi, serta apa saja keutamaan yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang berilmu, para ulama. Dan ini menjadi pembahasan yang penting karena setiap muslim dituntut sebelum mereka beramal untuk mencari ilmu terlebih dahulu. Sebab amal yang diperbuat oleh kita jika tidak didasari dengan ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik.
Ayat yang mulia ini, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, adalah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berilmu. Karena di situ ada kata-kata fa'lam. Makna fa'lam ada dua, ifham wa ta'allam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika Allah mengatakan fa'lam, maknanya fafham, pahami dengan baik, wa ta'allam, dan pelajarilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini juga berisi faedah bahwasanya ilmu yang harusnya kita pelajari pertama kali adalah ilmu tentang ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun tahu bahwa hikmah khalqil insi wal jin adalah liibadatillahi wahdah, litauhidihi subhanahu wa ta'ala, bahwa hikmah dibalik penciptaan bangsa jin dan bangsa manusia adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu yang pertama kali harusnya dipelajari, sebagaimana yang Allah firmankan kepada nabinya Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu tauhid. Karena Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, pahami wahai Muhammad, ketahuilah dengan baik. Fa'lam itu kan ketahuilah dengan baik, wa ta'allam, dan pelajarilah. Ini bukan tafsiran dari saya tidak ngarang. Ini tafsiran dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bahwa makna fa'lam adalah fafham wa ta'allam, pahami, pelajari dengan baik, dan fahami annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Dan ucapan syahadat kita itu ada dua. Yang pertama berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, yang disebut dengan syahadatu tauhid, syahadat persaksian yang berisi tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya, yang disebut dengan syahadatul Rasul. Kita wajib mempersaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan guru-guru kami dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, kebanyakan mereka mengartikan dan memberikan syarah Nabi itu adalah Abdullah. Apa artinya Abdullah? La yu'bad, seorang hamba yang tidak boleh disembah. Karena Nabi bukan ma'bud, beliau adalah abd, abdun min ibadillah subhanahu wa ta'ala, hamba di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna Abdullah ya ikhwan adalah la yu'bad, tidak boleh disembah. Justru Nabi mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di awal-awal dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya qaumi, wahai kaumku, qulu, ucapkan oleh kalian, la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, tuflihu, kalian akan mendapatkan al-falah. Ma huwa al-falah? Al-falah lahu iddatu ma'anin, memiliki beberapa makna. Wa min ma'aniha, diantara maknanya al-falah adalah an-najah. Falah itu bermakna kesuksesan, sukses. Yang kedua, wan najatu, al-falah artinya selamat, keselamatan. Yang ketiga, al-fauzu wal fauzu, falah itu bermakna kemenangan dan keberuntungan. Dan yang keempat, as-sa'adah was sa'adatu, al-falah itu maknanya adalah kebahagiaan.
Jadi kalau kalian mau mengucapkan la ilaha illallah, kalian akan apa? Sukses, akan selamat, akan beruntung dan menang, dan akan bahagia. Maka dari itu, ini nasihat anak khususkan bagi para atullab fi hadzal ma'had, ini wabil khusus ini. Kemudian kepada para relawan, bapak dan ibu yang mendengarkan ceramah saya ini, maka mari yang kita pelajari sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Yang kita pelajari adalah ilmu apa? At-tauhid, ilmu ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Kita harus kenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, maka diri kita tidak akan mau untuk menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau beribadah kepada Allah, menegakkan ibadah karena kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain nanti kita juga mempelajari tentang agama kita, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dan juga ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai belakang suara saya terdengar ya, dan tidak ada yang mengantuk. Peraturan dalam muhadharah singkat saya ini, kajian saya ini, apabila mengantuk, izin tangannya begini, jarinya, wudhu dulu, kembali lagi ke majelis. Tidak boleh sengaja tidur di majelis. Bukan tidak menghormati ustadznya, tapi tidak menghormati ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan. Dan tidak boleh berbicara. Tapi di majelis boleh sambil minum dan makan, boleh. Ketika kami belajar dengan para ulama itu, kadang-kadang sambil kita makan kurma, minum kopi, minum teh, minum susu. Ya, di sini harusnya ada kopi, teh, susu di sini ya. Harusnya demikian ya. Nah, boleh. Yang tidak boleh berbicara dan tidur di majelis. Berbicara dosanya lebih besar daripada tidur. Tidur hanya tidak mendapatkan ilmu tapi dapat pahala. Kalau berbicara sudah tidak dapat pahala, tidak dapat ilmu, karena mengganggu orang lain. Dan dalam Islam ada kaidah yang disebutkan oleh Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh mengganggu dan mencelakakan diri sendiri dan mengganggu dan mencelakakan orang lain. Termasuk mengganggu orang itu berbicara di majelis. Itu mengganggu dan merugikan diri sendiri. Baik. Ayat tadi saya lanjutkan adalah ayat yang menegaskan bahwa ilmu yang harusnya kita pelajari pertama kali adalah ilmu apa? Tauhid. Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, wahai para jamaah, wahai para bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, para santri, para mahasiswa, antum tidak kaya tidak ada masalah. Antum badannya sakit-sakitan tidak ada masalah, no problem. Ma fi muskilah, ma fihi muskilah. La iskal. Tapi kalau antum tidak mentauhidkan Allah, wal iyadu billah. Allah mengancam dalam Al-Quran, bagi orang yang berbuat kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah, dia tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan dia adalah orang-orang yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Antum ahlul ilmi tentunya hafal dalil-dalilnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Surat apa itu, ikhwan? An-Nisa. Surat yang berapa An-Nisa? Yang keempat. Ayat berapa itu? Ayat 48. Kalau yang di ayat 116 Allah mengatakan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Intinya adalah tidak boleh kita berbuat kesyirikan. Kalau tidak boleh berbuat syirik, berarti kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kaji ya. Dan jangan bosan mengkaji tauhid. Jangan bosan mengkaji tauhid. Antum mana kasih tahu, ulama-ulama di kerajaan Saudi Arabia itu, mungkin saya katakan hampir setiap tahun itu daurah itu tidak bosan-bosan membaca kitab Al-Qawaidul Arba', kemudian Al-Usulu Ats-Tsalatsa, Kitabut Tauhid, Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah,
Lum'atul I'tiqad, dan kitab-kitab yang lain. Itu setiap tahun. Dan yang hadir itu dakatir ya kawan. Bukan hanya seperti kita. Dokter-dokter duduk di majelis ilmu bersama kita, belajar dengan para ulama. Ulama-ulama senior. Terkadang kita, ana prihatin, kadang-kadang ikhwan-ikhwan, Ustaz, ana sudah khatam dengan Ustaz Fulan kitab Al-Qawaidul Arba' yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ana mau ngaji yang lain Ustaz. Padahal di Saudi itu setahun bisa diulang 2 kali. Bahkan saya punya guru namanya Syekh Dr. Su'ud bin Mutlaq Al-Wada'ani, salah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Itu kalau ngajar, misalnya ini kitab ya, beliau ngajar kitab Tauhid, ini contoh misalnya, ini kitab Tauhid. Setelah khatam, itu langsung besok pekan berikutnya kajian dimulai dari awal lagi. Kalau di sini pasti jamaah itu apa? Protol itu. Ya, kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Istilah keren ya. Ustadz harus bisa bahasa-bahasa kekinian. Muntaber, mundur tanpa berita. Bahaya muntaber itu, ya kan? Mundur tanpa berita. Subhanallah. Padahal kadang-kadang mereka kalau dites suruh baca kitabnya, suruh menjelaskan, tidak mampu. Tapi ya begitulah. Setitik kesombongan menghalangi orang dari menuntut apa? Ilmu. Setitik kesombongan akan menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu. Waliyadu billah, iya dan billah. Saya lanjutkan ayatnya dulu, nanti saya berpanjang-panjang. Ini belum baca kitabnya loh. Ini kemungkinan sampai subuh selesainya ini. Bagaimana? Kan saya jauh dari Jawa Timur. Perjalanan 1 hari, 1 malam. Kalau ngajinya hanya 1 jam, ya tidak dapat apa-apa. Ini kitab ini saya susun sendiri. Kitabul Ilmi. Setelah saya belajar dengan para ulama, saya kumpulkan ilmu dari para ulama, saya susun sendiri sebuah kitab kecil, judulnya Kitabul Ilmi. Di sini ada 38 dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan tentang pertama, fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Yang kedua, wa fadlu thalabihi, keutamaan menuntut ilmu. Wa fadlu ahlil ilmi. Jadi yang utama itu bukan ilmunya saja, ilmunya utama. Mencari ilmu itu keutamaan, dan orang yang diberi ilmu mendapatkan keutamaan. Allahu Akbar. Luar biasa. Kalau anak muda tidak mau mencari ilmu, dia hanya mencari fulus, rugi dia. Apalagi punya kaidah seperti Wan Abud. Bil fulus kullu syai'in tembus. Bil fulusi kullu syai'in tembus. Saya ulangi, nahwunya harus benar. Bil fulusi, di depan santri ya, gak benar saya nanti dikritik nih. Bil fulusi kullu syai'in tembusun. Bener gak kaidahnya ya? Ma fihi fulusun manfusun. Nah, ini wanabut ini, kaidahnya wanabut. Kata orang sekarang gak punya duit mampus. La ilaha illallah. Kalau kita punya tauhid ikhwan, bisa hidup. Nanti dalilnya banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang bertauhid dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi jalan keluar atas segala problem kehidupannya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau kita mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh seperti wanabut tadi ya. Bukan, itu guyon aja, bukan wanabut. Itu orang yang di sana tidak belajar agama itu. Kaidahnya seperti itu. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan mohonlah ampunan wahai Muhammad li dzambik, untuk dosamu. Ayat ini kata para ulama, ayat perintah untuk kita belajar agama dan memulai pelajarannya, pelajaran tauhid dan akidah. Pelajaran apa? Tauhid dan akidah. Bahkan sebagian guru saya tulis dalam kitab ya, Kitab Tauhid, saya nulis kitab tauhid. Baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Antum bisa nanti mendapatkannya. Kalau belum bisa beli kitabnya, antum ambil PDF-nya. Jadi di dalam kitab tauhid saya tuliskan bahwa ilmu tauhid itu bagikan kepala bagi seseorang. Sedangkan ilmu-ilmu agama yang lain laksana tubuhnya. Ilmu tauhid seperti apa? Kepala. Ilmu-ilmu agama yang lain seperti apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis,
Ilmu apa? Misalnya tentang al-akhlaq, tentang as-sirah nabawiyah, tentang al-lughah al-arabiyah, dengan berbagai macam disiplin ilmu dalam ilmu bahasa. Tentunya antum sudah belajar an-nahwu, was-sarf, wal-balaghah, wal-adab, dan ilmu-ilmu yang lain terkait dengan bahasa. Antum sudah bisa membedakan antara oh ini al-hiwar, ini al-muhadatsah, ini at-ta'bir. Itu beda loh itu. Beda. Maka ilmu tauhid itu seperti kepala, ikhwan. Kalau seorang badannya sakit-sakitan, maksudnya apa? Ilmu tafsirnya sedikit, ilmu hadis tidak mengerti, ditanya hadis sahih itu definisinya apa, belum tahu. Sahih dibagi berapa, tidak tahu. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan dibagi berapa, dia tidak tahu. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu asalnya hadis yang dhaif, yang tidak terlalu lemah. Apabila sanadnya lebih dari satu, masing-masing sanad tidak terlalu lemah, saling menguatkan, maka akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Tidak tahu dia, sedikit pengetahuannya, minim. Tentang bahasa Arab minim. Paling tahunya aneh, gitu, aneh. Antum, ana, antum, antuma, nahnu, gitu saja. Ditanya bahasa Arab yang lain tidak tahu. Tapi tauhid yang kuat itu ibaratnya seorang yang kepalanya masih ada, badannya kurus kerempeng, sakit-sakitan, dia masih bisa hidup. Ada orang badannya sering nge-gym, apa itu? Fitness, sehat walafiat, kepalanya putus, bisa hidup? Kepalanya tidak ada, bisa hidup ya kawan? Tidak bisa. Itulah ibarat yang disebutkan oleh para ulama tentang ilmu tauhid, pentingnya ilmu tauhid. Makanya di sini perintah pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pahamilah, dan pelajari betul-betul bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah, perhatikan maknanya ikhwan. Kata para ulama, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Sebagian ulama mengatakan la ma'buda haqqun, tidak ada tambahannya bi, haqqun illallah. Kalau kita i'rabuha, la di sini la nafiyatun lil jinsi, la yang meniadakan jenis, menafikan jenis. Dan la itu macamnya banyak, ada la nahiyah, la larangan, ada la nafiyah, ada yang la nafiyatun lil jinsi, ada la nafiyah tapi dia masuk kepada fi'il mudhari seperti la aktubud darsa, aku tidak sedang menulis pelajaran. Anta la taktubud darsa, kamu tidak sedang menulis pelajaran. Muhammadun yaktubud darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran. Itulah apa? Nafiyah, tapi bukan lil jinsi. Karena la nafiyatun lil jinsi tadkhulu 'alal jumlatil ismiyah, masuk kepada kalimat ismiyah, yaitu sebuah kalimat yang didahului dengan apa? Isim. Apakah mubtada'nya mendahului khobarnya, dan itu ghalibnya kebanyakannya, atau khobarnya muqaddam mendahului apa? Mubtada'nya. At-talibu fil fasli, maka at-talibu mubtada' fil fasli khobar. Ini adalah jumlah apa? Ismiyah, susunannya mubtada' khobar di sini. Terkadang fil fasli talibun, fil fasli khobarun muqaddamun di sini. Fil fasli fi harful jar, al fasli ismun majrurun bi fi, wa huwa apa? Wa huwa fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun, talibun mubtada'un muakhkharun. Yang paham alhamdulillah, yang tidak paham berarti antum harus dituntut belajar bahasa Arab. Jangan domblong saja ikhwan. Nah, ini ya. Yang tidak paham bahasa Arab, antum harus belajar bahasa Arab. Ikhwan, antum di sini kan ada relawan-relawan. Antum ajak ngomong bahasa Arab, biar pulang bisa bahasa Arab. Jangan bisanya yes no saja. I love you, you love me, you love me, very good. Jangan begitu saja. Diajari bahasa Arab, ya, diajari ikhwan. Antum ngomong sedikit-sedikit bahasa Arab. Toib. Jadi di sini Allah mengatakan setelah itu la nafiyatun lil jinsi. Dan la ini masuk pada jumlah ismiyah. Enggak apa-apa karena saya banyak santri. Mohon maaf bagi yang bukan santri, didengarkan saja. Antum dapat barokah nanti.
Kalau antum dalam hati kecil membatin saya, Ustadz kok ceramahnya saya tidak paham, Ustadz model apa ini, kualat antum nanti. Saya jamin kualat. Pulang dari sini kualat. Loh benar, tidak boleh merendahkan ahlul ilmi. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kemudian la ini selain dia masuk kepada jumlah ismiyah, dia itu ya ta'malu amala inna, beramal seperti amalannya inna. Jadi fungsinya persis dengan inna. Minan nawasib. Maka dia ini tansibul isma, menasabkan isimnya itu mubtada'nya, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khobarnya. Makanya sesudahnya dibaca ilaha, wa aina khobaruhu, atau wa aina khobaruha, mana khobarnya la? Khobarul la mahdhuf, khobarnya la sengaja dibuang, dihapuskan. Takdiruhu, apabila dimunculkan adalah apa? Bihakin atau hakun. Jadi bihakin itu khobar. Kalau bihakin atau nanti harus begini, bi ya alba di sini harful jar, ya. Hakin apa? Ismun majrurun wa huwa fi mahalli raf'in khabaru la. Kalau hakun jelas langsung enak, langsung marfu di situ. Thayyib. Kemudian illa itu adatul istisna, alat untuk mengecualikan. Allahu, apa Allah di sini, ikhwan? Apa i'rabnya Allah di sini? Loh, se-Indonesia tidak ada yang tahu. Antum ahlul lughah ya, ikhwan, ahlul ilmi. Tayyib, apa? Allahu illallahu. Allahu i'rabnya apa di sini? Setelah alat adanya illa, setelah illa harful istisna apa? Sebelum itu lafdzul jalalati, harus disebutkan begitu. Lafaz keagungan apa? Al mustatsna bi illa. Itu lafaz yang dikecualikan dengan kata apa? Illa. Menerjemahkan yang benar ini. Semuanya tolong Bapak dan Ibu yang mendengarkan ceramah saya dan ikhwan para santri, para mahasiswa, kalau menerjemahkan la ilaha illallah yang benar apa? Tidak ada atau tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada tambahan biasanya wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu takkid menguatkan illallah, la syarikalah takkid menguatkan la ilaha. Sebenarnya begitu. Thayyib. Kemudian wastaghfir lidzambik. Allah katakan apa di situ? Dan mohonlah ampun kepada Allah wahai Muhammad. Ini ayat ini turun kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asraful anbiya'i wal mursalin. Nabi dan rasul yang termulia di antara nabi dan rasul yang lainnya. Termasuk ulul azmi minar rusul. Disuruh beristighfar lidzambik, atas dosamu. Maka seorang muslim setelah dia memahami la ilaha illallah, dia harus memperbanyak istighfar, ikhwan. Jangan banyak bercanda saja. Ikhwan-ikhwan anak nasihatkan semuanya di kendaraan gunakan untuk bertasbih, istighfar. Dan ini kan jalanan naik turun di sini. Antum turun, ucapkan apa? Subhanallah. Naik, ucapkan apa? Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami dahulu ketika safar bersama Rasulullah, saat kami naik jalanan menanjak, kami bertakbir membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat kami turun jalannya, kami mengucapkan subhanallah, kami bertasbih. Sebagian guru saya mengatakan boleh dibaca walaupun kita tidak sedang safar, naik turun tangga, jalanan naik turun, itu silahkan bertakbir ketika naik dan turun apa? Bertasbih. Jangan bercanda saja di kendaraan, ikhwan. Harus kita membasahi lisan kita dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian semuanya akan aku. Adkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, jangan sekali-kali kalian kufur. Ayat tadi kata para ulama
Itu bab digunakan, ayat itu digunakan oleh Imam Al-Bukhari sebagai dalil bab, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mentabwib, membuat bab bahwasanya ilmu itu qabla al-qawli, sebelum berkata-kata, wal amal, dan sebelum apa? Beramal. Ana ingatkan semuanya yang dengar ceramah saya, antum sebelum beramal cari ilmu dulu. Jangan seperti orang sekarang, dia niru-niru amalan orang lain, ketika ditanya baru dia cari pembenaran amalnya, baru cari apa? Dalil. Itu namanya cari pembenaran. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikutnya as-salafis saleh, itu belajar setelah dapat ilmu, dia berupaya untuk mengamalkan apa? Ilmunya. Itu yang benar sikap kita ahlus sunnah, mauqif kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, cari ilmu dulu, baru setelah itu beramal. Dan antum tidak cukup ikhwan hanya belajar di pesantren 2 tahun, 4 tahun, terus belajar ikhwan, terus belajar. Alhamdulillah, ini mungkin sebagai sedikit tukar pengalaman. Oh jangan sih, pengalaman nggak bisa ditukar. Apa ya? Berbagi, sharing, berbagi pengalaman. Alhamdulillah, kalau antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, antum cari ilmu sebanyak-banyaknya ikhwan. Kalau di zaman ana dahulu, untuk mencari kajian-kajian sunnah itu sangat sulit. Kami dahulu kalau mau ngaji sunnah itu harus ke Sleman, dari Kediri ke Sleman, perjalanan 5-6 jam. Bayangkan, ke tempat yang jauh. Kajian-kajian belum semarak seperti sekarang di zaman dahulu. Antum bisa tanya ustadz-ustadz yang usianya di atas 40, anak sekarang 48. Kalau tanya ustadz-ustadz yang di bawah 40 mungkin tidak mengalami hal tersebut. Kalau dulu ustadz-ustadz dulu cari ilmu itu tempat yang jauh, ke Jogja, ke Sleman, ke Bantul. Paling dekat itu ya ke Kediri kota, itu pun harus kita bersusah payah mencari kendaraan dahulu. Tidak seperti sekarang ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu para santri itu semangat mencari ilmu. Ana mohon maaf ya kalau menyinggung sedikit, semangatnya santri sekarang ini dalam mencari ilmu itu betul-betul minim semangatnya untuk mencari ilmu. Bahkan banyak yang belum dapat ilmu sudah meninggalkan majelis ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu. Jangan tinggalkan majelis ilmu kecuali orang-orang mendengar berita kematian antum. Jangan tinggalkan majelis ilmu kecuali orang-orang mendengar berita kematian antum. Antum kalau di zaman ini ya, dibandingkan di zaman dahulu sangat jauh. Di zaman dahulu kita mondok di sebuah pesantren itu paling cepat keluar dari pesantren itu 3 tahun. Ada yang 6 tahun. Zaman itu 10 tahun. 10 tahun. Anak itu tua di pesantren. Sebelum anak ke Saudi Arabia, anak belajar 12 tahun di pesantren. Itu belum kuliahnya, sudah saya hitung itu. Itu mondoknya aja 12 tahun. Saya pernah belajar dengan satu kiai 6 tahun. Tidak cukup belajar ini 2 tahun, ikhwan. Apa yang kita dapatkan? Banyak belum kita dapatkan. Kita kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Al-Ajurrumiyah atau Al-Ajurramiyah? Ada 2 sanad. Anak punya. Saya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau mengatakan Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Syekh Dr. Saleh bin Hamad Al-Utsaimin, beliau mengatakan Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Dua-duanya ada sanadnya. Lama belajar ikhwan. Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Athari Al-Halabi rahimahullah ta'ala, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tahu berapa lama belajar dengan Syekh Al-Albani? Ada yang tahu? 25 tahun. Syekh Ali Hasan itu 25 tahun duduk di majelisnya Syekh Al-Albani. Subhanallah. Guru saya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi, penulis kitab Hadi Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau belajar dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala 20 tahun, isruna sana. Yajlis wa yata'allam inda syaikhihi 20 sanatan, 20 tahun lamanya.
Beliau baru meninggalkan majelisnya Syekh bin Baz ketika Syekh bin Baz meninggal dunia. Saat Syekh bin Baz masih hidup, ketika itu 20 tahun, Syekh bin Baz mengatakan, "Ya Syekh Abdul Aziz, sudah cukup antum belajar dengan ana. 20 tahun belajar, ikhwan. Sekarang antum gilirannya mengajar." Dia mengatakan kepada murid-muridnya, Syekh Ar-Rajihi, "Selama Syekh bin Baz masih hidup, saya tidak akan mengajar." Subhanallah. Sekarang At-Talib yatasarra, terburu-buru, belum waktunya sudah mengajar. Al-Qur'annya masih belepotan, baca kitab masih belum benar, bahasa Arabnya belum bagus. Dia sudah buru-buru mengajar. Belajar ya kawan, belajar. Dahulu para salafus saleh itu mencari ilmu hadis sampai usia 40. Kalau sudah 40 baru mereka meriwayatkannya. Al-adanya setelah usia 40 tahun. Belajar dan belajar terus. Syekh Salim bin Id al-Hilali, pemilik kitab Limadha Ikhtartu al-Manhaj as-Salafi, salah satu muridnya Syekh Albani, belajar dengan Syekh Albani 26 tahun. 26 tahun, ya ikhwan, belajar. Maka kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Terutama bapak-bapak yang sudah bekerja, jangan sampai di tengah kesibukan antum mencari nafkah untuk keluarga, dan ibu-ibu yang sudah berumah tangga, ibu-ibu sudah berumah tangga ya, maksudnya sudah punya suami, punya anak, sibuk dengan suaminya, sibuk dengan anaknya, mengurus rumah tangga. Jangan lupakan mencari ilmu, walaupun sepekan sekali. Walaupun sepekan sekali. Dulu para sahabiat meminta agar Nabi mengajari mereka setiap hari Khamis, setiap hari Kamis. Para sahabiat, istri sahabat meminta agar Nabi meluangkan waktu setiap Kamis untuk mengajari mereka. Tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu kita tidak mencari ilmu. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dari kitab ini. Kitab ini judulnya Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Ta'lif disusun oleh Abu Abdullah Muhammad Yusran Mustafa Ibnu Bani Mustafa Ibni Sukarto Al-Jawi. Aina muallifuhu? Mana penulisnya? Amamakum, ada di depan antum. Nama lengkap ana Abu Abdullah, kunyah ana, nama lengkap Muhammad Yusran Mustafa Ibnu Bani Mustafa. Antum harus tahu nama guru antum dan nama siapa ayahnya guru antum. Ana alhamdulillah rata-rata guru ana tak hafal, minimal ayahnya saya tahu namanya. Bahkan sebagiannya sampai kakeknya saya hafal. Seperti guru saya Syekh Dr. Soleh bin Hamad bin Abdullah Al-Utsaimin, sampai kakeknya saya hafal. Nah, seperti itu. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi, saya hafal sampai kakeknya. Harus begitu, tidak boleh hanya nama gurunya. Nama saya adalah Muhammad Yusran Mustafa. Walaupun antum ketemu dengan saya satu hari, antum sudah mengambil ilmu, berarti antum murid ana. Dulu para salaf itu kadang-kadang hanya punya hadis satu dari gurunya. Imam Bukhari kadang-kadang mengambil satu hadis dari gurunya, ditulis itu. Makanya gurunya Imam Bukhari itu 1028 orang guru. Antum gurunya sudah 1000 berapa? Diperbanyak guru ya kawan. Antum kalau memperbanyak guru akan menjadi orang yang alim. Dan orang alim itu sebagaimana dikatakan oleh salafus saleh, kullama zada ilmuka zadat khasyatuk. Setiap kali bertambah ilmumu, rasa takutmu kepada Allah akan bertambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka jadilah para ulama, jadilah ahlul ilmi, jadilah tullabul ilmi, talabatul ilmi, agar antum diberi rasa khasyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, antum sering kan ya mendengar kata-kata futur. Futur tahu ya futur ya? Apa futur? Lemah semangat, putus asa, tidak lagi menuntut ilmu. Itu tadi muntaber, itu tadi mundur tanpa berita. Itu kebanyakan yang futur itu ustadz, kiai atau santri. Kebanyakan siapa? Ustadz,
Kiai atau santri? Kebanyakan bukan santri. Mantu menghina santri ya. Kebanyakan bukan santri. Kemudian yang kedua, santri. Kiai ustadz tuh jarang yang futur, jarang. Kalau ada mereka yang futur, kebanyakan mereka telah terlena dengan dunia. Terkena apa? Penyakit asyahawat. Kalau kena penyakit syahwat, hubud dunia, maka akan rusak agamanya. Kemudian dia futur, lemah semangat dalam mencari ilmu, lemah semangat dalam mengajarkan ilmu, akhirnya lemah semangat dalam mengamalkan ilmu. Waliyadzubillah. Jadi kitab ini disusun oleh Abu Abdillah. Gak apa ya, kita ngaji agak panjang ya. Santai aja ikhwan. Ngaji itu santai, tapi serius gitu kan. Ya. Taib. Abu Abdillah Muhammad Yusran Mustafa. Anamin Kediri ikhwan. Saya dari Kediri. Saya dari Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Taib. Ibnu Bani Mustafa. Ayah saya namanya Bani Mustafa. Ibn Soekarto, kakek saya namanya Soekarto. Kok Ustaz, nama kakeknya kok nggak Islami? Zaman dulu belum ada. Adanya Pak Ijo, adanya ya tahu banyak itu. Supriyono, Sugiono, Soeharto, Soekarno, begitu ya. Suprapto, gitu. Zaman dulu. Kalau di sini Endang, ya kan? Seperti itu. Ya. Cuman sekarang aja masih ada nama-nama yang bukan Islami ya. Tapi nggak apa-apa. Selama tidak buruk, tidak diganti, tidak apa-apa. Panggilan kunyahnya saja yang bagus. Abu Abdillah, Abu Saleh, Abu Ahmad, begitu ya. Ummu Ahmad, Ummu Faisal misalnya yang bagus itu. Ibni Wirorjo. Jadi buyut saya namanya Wirorjo, harus tahu. Atau kalau saya tes itu, nama bapaknya lengkap aja tidak hafal. Apalagi nama kakeknya. Ayo coba dites. Nama antum lengkap siapa, akhi? Maksum Majdi. Hah? Maksum Majdi. Maksum Majdi. Bapaknya? Zainul Majdi. Zainul Majdi. Kakeknya? Maksum. Buyutnya? Mashkur. Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat hadiah antum dari saya. Tapi tidak banyak, nggak apa-apa ya, beli es ya. Ada loh. Wanta kadalik. Iya. Yang lainnya sudah gemetar mau tak tanya ini. Pasti. Siapa nama bapak saya? Innalillah, saya lupa. Nanti tanya di telepon habis ini di WA. Bi, nama Abi siapa lengkapnya? Saya taunya To saja. Soeharto apa Suprapto ya. Atau Suparta, kalau di sini Suparta, kalau di Jawa Suparto kan. Bedanya Ta sama To kan gitu. Iya. Tanya, terus nama kakek dari ayah loh ya, bukan dari ibu. Kemudian buyut, kakek buyut dari kakek kita dari ayah. Harus tahu. Minimal 3 ke atas antum harus tahu. Kalau orang Arab 9 ke atas tahu. 10 nasabnya tetap dijaga oleh Allah karena kita diberi hidayah. Tidak ada seorang pun yang mampu mencelakakan kita. Kemudian waman yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sekarang pukul berapa ya, kawan? 7.29. Enggak apa-apa ya. Isya tidur sedikit enggak apa. Tadi anak mulai pukul berapa? Pukul 18 lebih berapa? 44 menit yang lalu. 44 menit yang lalu. Sabar dulu ya. Yang melihat jam baik di HP-nya atau melihat jam yang lain, saya tidak berhenti. Saya biasanya kalau ngajar ada jamaah melihat jam, saya nggak berhenti ngajinya. Tapi kalau tidak lihat jam, tiba-tiba saya langsung apa? Subhanakallahumma. Langsung saya tutup dengan kafaratul majelis. Biasanya begitu kebiasaan saya. Tapi karena tadi akhi itu sudah lihat jam, saya nggak berhenti. Kan lihat jam tadi 44 menit. Karena sudah lihat jam, saya nggak berhenti. Alhamdulillah. Antum enak. Karena belum istirahat ini. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan rasulnya Allah. Tadi sudah saya jelaskan tentang abduhu. Mana abduhu apa? La yu'bad, tidak boleh disembah. Wa rasuluh, mana rasuluh? La yukadzab, tidak boleh didustakan. Mendustakan Nabi sama dengan mendustakan al-mursil, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Jadi antum mendustakan ar-rasul al-mursal. Rasul itu al-mursal yang diutus,
maka sama dengan mendustakan apa? Al-mursil, yang mengutusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan mendustakan Rasulullah. Karena hakikatnya mendustakan yang mengutusnya, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian thumma amma ba'd. Kemudian adapun setelah itu, sesudah itu, fa inna khairal kalami kalamullah. Ketahuilah sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman-Nya Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara-perkara itu adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Jadi tolong menerjemahkannya harus benar. Muhdatsatun, muhdats, amalun muhdats adalah amalan baru yang diadakan. Jadi seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru yang diada-adakan dinamakan apa? Bid'atun. Jangan keliru ikhwan. Kenapa saya baca wa kullu? Kenapa saya baca mansub di sini? 5 tuh ikhwan. Kok tiba-tiba mansub kenapa? Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Kenapa? Ada yang tahu ikhwan? Ataf. Itu ada harful atfi, dia ma'tuf di situ. Ya, ma'tuf. Ma'tuf pada mana? Fa inna khairal kalami kalamullah. Adapun bid'atun di situ khabar. Di situ khabarnya. Taib. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara sesat itu adalah, perkara bid'ah itu adalah sesat. Dan ana anjurkan bagi yang belajar di sini, di ma'had, di pondok pesantren Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang serius belajar bahasa Arabnya ya. Yang serius belajar apa? Bahasa Arabnya. Harusnya serius. Kenapa ya, Wan? Habis? Dianu dulu. Ini matikan aja. Syukran. Oh, berarti saya disuruh berhenti nih. Itu ganti. Oh, ganti ya. Taib. Sebentar aja, sabar ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. I'lam akhi, ketahuilah wahai saudaraku, hadani Allah wa iyyak. Semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepada dirimu. Ila kulli khairin, kepada semua kebaikan. Anna lil ilmi maqaman 'aziman fil Islam. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kedudukan yang agung dalam agama Islam. Maqam maksudnya apa? Manzilah. Memiliki apa? Manzilah, kedudukan yang agung dalam Islam. Fa ahlul ilmi, maka orang yang berilmu, para ulama, para thalabatul ilmi. Thalabah itu jamak apa? Talib. Talib 1, 2 taliban. Ya. Kalau jamak apa? Tullab, thalabah dan talibun. Jadi ada 3 jamak di situ. Talibun jamak mudzakkar salim, jam'ul mudzakkar salim. Kalau tullab dan thalabah jamu taksir. Fa ahlul ilmi, maka para ulama hum, mereka adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ini keutamaannya ulama. Wa fadlul alimi 'alal abidi, dan keutamaan orang yang alim atas ahli ibadah ka fadlil qamari, seperti keutamaan rembulan. Lailatul Badri, pada malam purnama. Tanggal berapa itu, ikhwan? 13 wal 14 wal 15. Jadi tanggal berapa? 13, 14, 15 itu malam purnama. Lihat bulan ketika malam purnama. Itulah keutamaan orang yang berilmu atas al-ibadah ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang itu seperti al-ibadah, yang rajin ibadah tapi ilmunya sedikit, minim. Ahli ilmu itu ya, itu seperti laksana apa? Bulan ketika purnama. Walidzalika, oleh karena itulah, rojaan ila fadlihi, dengan mengharapkan karunia Allah, fa uqaddimu laka, maka aku persembahkan untukmu hadir risalata, tulisan ini. Allah as'alu. Kenapa saya baca Allah? Maf'ul muqaddam. Hanya Allah ya, cara mengartikannya harus dikasih hanya. Sama dengan iyyaka na'budu.
Jadi harus ada apa? Hanya. Hanya, kata-kata hanya. Iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau yang kami selalu mohon pertolongan kepadamu. Taib. Allah as'alu, hanya Allah yang aku selalu mohon dan meminta kepadanya, an yanfa'a biha, agar Allah memberikan manfaat dengannya al-muslimin, kepada kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, semoga salawat Allah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Ditulis oleh Al-Fakiru ila ridha rabbihi, yang sangat membutuhkan ridha Rabbnya, Muhammad Yusran Mustafa ibnu Bani Mustafa ibni Sukarta ibni Wirorejo Al-Jawi. Tayyib. Keutamaan yang pertama, al-awwalu, di sini ada ya 38 keutamaan. Saya tuliskan di sini ya. Di kitab ini kalau sampai khatam ada berapa? 38 keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan ahli ilmu. Saya pernah bacakan kepada jamaah saya dan santri-santri saya. Satu keutamaan itu kurang lebih dikaji 15 menit sampai 20 menit. Satu keutamaan. Berarti 1 jam kita hanya mampu mengkaji berapa? 4 keutamaan. Padahal di sini ada hampir 40 keutamaan. Berarti 10 jam kita nanti. Jadi tolong dihitung sekarang pukul berapa? Hitung dulu. Saya berapa? Pukul berapa sekarang? Tidak ada berani mengatakan. 7:30 ya. Anggap aja jam 7. Tambah 10. 7 ke 12 5 jam. 5 jam tambah sampai jam 5 insya Allah selesai. Kalau dibaca, siapa suruh baca? Kalau dibaca 10 jam selesai. Daurah. Harusnya begitu antum. Mumpung ana di sini daurah, selesaikan begitu. Ana di Saudi kawan, daurah itu dari pada subuh sayanya ngajar sendirian loh. Tidak ganti-ganti. Kalau di sini daurah kan ganti-ganti ustadznya ya. Di sana ada Syekh Abdul Aziz Ar-Raji, ketika saya belajar dengan beliau usianya 80 tahun. Kalau tidak salah 82 waktu itu. Ana waktu itu usia sekitar 40-an, beliau 82 tahun, daripada subuh sampai jam 9 malam sendirian. Kuat. Syekh bin Bas pernah ditanya oleh murid-muridnya. Sebelum itu Al-Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah, pernah ditanya, "Ya Syekh, ya Imam, kenapa engkau kuat? Padahal engkau sakit, kuat mengajar. Sakit tuh masih mengajar." Syekh bin Bas rahimahullah taala. Apa katanya? Ilmu membuat seorang itu kuat. Ilmu membuat seorang itu kuat. Tapi kenapa kita seringnya tidak kuat menuntut ilmu? Karena syaitan yang membuat tidak kuat. Kalau kita ikhlas dalam menuntut ilmu, antum kuat. Bener. Anak kalau tidak berhenti sampai jam 10 malam, antum kuat, berarti antum ikhlas. Kalau tidak kuat, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, segera pulang saja sekarang. Mumpung nanti saya belum panjang ini. Ya, boleh sekarang pulang. Ustaz, izin Ustaz. Pulang Ustaz. Tapi hati-hati kualat. Ya, sama saja ini. Saya disekak sama Ustaz, nggak boleh pulang ini. Sudah hati-hati, jangan kualat. Lu bener, hati-hati sama ahli ilmu. Iya, hati-hati. Doanya ahli ilmu itu dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Suatu hari ada seorang ulama, Yahya bin Ma'in, tahu ya Yahya bin Ma'in? Selevel dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in ini ingin menguji hafalan hadisnya Abu Nuaim. Iya. Kemudian diperingatkan oleh teman sepantarannya, sezamannya, semasanya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau mengatakan, Yahya, jangan. Beliau itu hafalannya itu luar biasa. Mungkin. Enggak, saya ingin tahu. Betul. Abu Nuaim diuji. Apa yang terjadi setelah tahu bahwa beliau diuji, ditendang Yahya bin Ma'in. Ditendang oleh gurunya. Begitu tendang, langsung Imam Ahmad, ana sudah bilang apa? Kamu jangan main-main sama Abu Nuaim. Itu hafalannya luar biasa. Kalau Imam Bukhari disebut Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Ini ulama-ulama gunungnya hafalan. Kamu tanduk gunung kepalamu. Yang benjol gunung atau kepalamu? Gunung kamu tanduk dengan kepala. Kepala kamu benturkan ke gunung. Yang benjol gunungnya atau kepala kita? Kepala kita. Tapi Yahya bin Ma'in mengatakan, aku lebih senang mendapat tendangannya Abu Nuaim daripada aku tidak mengerti tentang kekuatan hafalannya. Subhanallah. Ulama ini. Siapa yang mau saya tendang?
Kenapa ditendang ya? Insyaallah takut ditendang. Baik. Yang pertama, makanya jangan lihat jam kalau nggak mau saya tendang. Al-awwal yang pertama, ainnal ilma syar'iyyah, sungguhnya ilmu syar'i. Enak ini ngaji kalau panjang nanti kan antum belum makan malam kan? Lapar, enak makannya nikmat nanti. Sudah makan? Loh, sudah. Ya lapar lagi nanti. Salah lapar lagi. Ya. Wah, ini santri zaman nu ini betul-betul tidak punya adab. Ustadznya belum makan, dia makan duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar tidak punya adab. Allahu Akbar. Dulu kami tidak berani mendahului ustadz kita makan, nggak berani dulu. Allahu Akbar. Gak, guyon ya, Bang. Innal ilma syar'iyyah, sungguhnya ilmu syar'i. Mirathul anbiya'i adalah warisannya para nabi. Wa tariqun, dan dia adalah jalan ilal jannati, ke surga. Jadi ilmu syar'i itu adalah warisannya para nabi dan jalan menuju surga. Masya Allah. Tentang ilmu ini Al-Imam Muhammad bin Idris bin Syafi', itu Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi rahimahullah ta'ala. Kapan Imam Asy-Syafi'i dilahirkan? Ayo ikhwan, kapan? Sanah kam? Sanata 50 wa 100 Hijriyah. Jadi beliau itu lahirnya 150, itu adalah tahun wafatnya Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Lu, santri zaman miskin atau mah? An-Nu'man bin Thabit, bukan An-Nu'man bin Bashir, itu sahabat, itu sahabi. An-Nu'man bin Thabit. Kapan dilahirkan? Lu, wafatnya 150. Kapan dilahirkan? Iya, anak tanyanya lahirnya. Mata wulid. Wulid sanata 80 ya kawan. Tahun 80 Hijriah. Antum miskin ikhwan, ya Allah, bener miskin, masakin antum, masakin, bener. Hafalan antum kurang. Belajar terus ikhwan, yang rajin. Harus buka-buka kitab Syiar A'lam Nubala supaya tahu ulama-ulamanya. Abu Hanifah itu lahir tahun 80, meninggal tahun berapa? 150. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. 204 Hijriah itu wafatnya Imam Syafi'i. Abu Daud baru lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Itu Abu Daud rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat. Ada yang meriwayatkan, wallahu alam bishawab, riwayatnya apakah sahihah atau perlu diteliti. Suatu hari beliau berjalan, kemudian berpapasan dengan seorang gadis atau wanita. Beliau menyempatkan menengok sebentar. Akhirnya berubahlah hafalannya beliau. Imam Syafi'i itu dikenal dalam sejarah sekali baca hafal. Dan kita belum dikenal dalam sejarah sekali baca hafal. Imam Syafi'i sekali baca hafal. Tapi ketika beliau melirik, melihat, menengok seorang wanita, hafalannya menjadi, orang Jawa bilang ambiar. Apa? Menjadi rusak. Harus 2-3 kali baru bisa menghafal. Akhirnya beliau mengubah 3 bait syair. Apa kata beliau? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. 2 bait syair. Syakautu ila waqi'in, aku mengadu, mengeluh kepada Imam Waqi' tentang su'a hifdhi, buruknya hafalanku. Fa arsyadani, maka beliau memberikan petunjuk, bimbingan kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani, dan beliau mengkhabarkan kepadaku, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah, la yuhda li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu ikhwan, cahaya, ilmu itu cahaya. Betul. Antum kalau punya ilmu, seakan-akan di depan antum itu ada cahaya yang terang benderang, menyinari hidup antum. Itu ahli ilmu seperti itu. Hafalkan itu tadi ya. Siapa yang hafal? Sudah hafal? Baca. Syakautu ila waqi'in. Syakau.
شكوت إلى وقيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فأخبرني بأن علم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Syukran barakallahu fiik. Dan beliau juga pernah bersair, tagharrab anil awtani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaidi tafarru juhammin waktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Siapa hafal? Antum juga? Selain ana? Selain antum? Tapi antum hafal? Belum mungkin, baca dulu. Antum pulang dari sini mungkin insyaallah. Enggak jadi saya tendang nanti. Kalau hafal ya, masa ditendang? Ayo saya. Oh, ditendang. Oh, beliau mau ditendang biar hafal. Ya, insyaallah. Apa? Tagharrab. Apa yang tagharrab? Jadilah engkau orang asing. Merantaulah kalau bahasa kita. Anil auto, dari negeri-negeri. Dari kampung-kampung halaman. Dari tanah-tanah air. Fi talabil ula, untuk mencari al-ula, kemuliaan. Al-ula itu asyaraf. Asyaraf, kemuliaan. Wasafir, dan safarlah. Fafil asfari, di dalam safar-safar itu ada khamsu fawaidi. Kenapa kok gak fawaida? Ini adalah qafiyah untuk menyesuaikan dengan syairnya. Asalnya khamsu fawaida. Karena dia mamnu minas sorfi, maka ketika majrur harus apa? Nah, difathahkan, iya kan? Nah. Apa 5 faidah itu? Tafarruju hammin, untuk melampangkan apa? Kesedihan. Antum kalau hutang antum banyak, safar, hilang itu sedihnya. Enggak ingat punya hutang, tapi yang penting masih ingat bayar hutang loh ya. Nah, itu. Jadi safar, bener. Antum ditinggal menikah oleh gadis pujaan antum, safar. Jangan stres, mabuk-mabukan dan seterusnya. Safar, akan hilang kesedihan. Waktisabu ma'isyatin, dan untuk apa? Mencari ma'isyah, penghidupan. Jadi orang kadang-kadang di kampung halamannya itu malu berdagang. Misalnya kalau di sini apa dagangnya apa? Siomay di sini, bukan? Siomay apa lagi? Cilok itu di sini. Seblak. Malu kan di kampung halamannya. Begitu pergi keluar dia berhasil. Iya para jamaah. Antum kalau nggak percaya cari di Padang rumah makan Padang, tidak ketemu kan? Tapi di Jawa banyak rumah makan apa? Padang. Ya enggak? Cari di Madura, sate Madura ada, tapi di Jawa sate Madura banyak. Berhasil. Wa ilmun, dan mendapatkan apa? Ilmu, safar ikhwan. Ana alhamdulillah, bukan ngomong kosong, supaya antum nanti tahu bahwa yang berbicara di depan antum ini sudah praktek. Ana itu 6 tahun belajar di Surabaya. Kemudian saya belajar di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya belajar di Bangkalan, Madura. Yang paling dekat di Kediri. Kemudian saya belajar di Makkah Al-Mukarramah, kemudian belajar di Al-Aqsa, di kota Al-Mubarras dan Al-Hufuf di provinsi Al-Aqsa, di kerajaan Saudi Arabia. Anda belajar juga di Madinah, di Ar-Riyadh, di Al-Khobar, di Ad-Dammam, di kota-kota di Saudi Arabia. Mencari ilmu, ya. Kadang saya itu ninggalin anak istri, karena anak istri kan saya bawa sana. Anak-anak saya 4 sekolah di sana. Itu kadang-kadang 11 hari nggak ketemu anak istri, ya, tapi indah sekali, Masya Allah. Kalau ketika selesai dari belajar itu kangennya luar biasa. Antum kalau sudah mulai hubungan suami istri itu retak, kurang harmonis, itu safar yang jauh. Loh bener itu, relawan itu nanti kalau pulang loh Mbak, coba. Luar biasa, kecuali yang jombloan itu. Nggak punya istri pulang, kangen orang tuanya. Ya alhamdulillah, kangen orang tuanya, insya Allah ya. Loh bener relawan. Pak Badriman nanti, waduh luar biasa nanti. Kangennya Pak Denny, teman-teman Pak Pandu, dan teman-teman yang tidak bisa sebut, kangennya luar biasa. Betul ini. Anak itu pernah, ikhwan, 2 tahun tidak ketemu istri untuk mencari ilmu. 2 tahun, ikhwan. Ya gimana nggak punya duit untuk pulang? Tidak semudah itu loh ya. Belajar keluar negeri itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya tak? Kita bukan konglomerat ya kita. Iya tak? Iya. Subhanallah. Ya, dihafalkan ini. Kemudian wa adabun, antum mendapatkan adab. Adab itu apa, ikhwan? Terjemahannya etika, kesopanan. Etika. Antum kalau sering safar, adab antum semakin baik, semakin sopan. Penuntut ilmu harus sopan.
Jamaah-jamaah kita yang ngaji Ahlussunnah wal Jamaah, ngaji kajian salaf ini harus sopan. Tidak boleh kita tidak sopan, sombong, takabur, congkak, acuh tak acuh, tidak boleh. Harus sopan. Antum melihatnya, ulama-ulama itu sopan, Masya Allah. Saya punya guru Al-Quran itu dari Saudi Arabia. Itu ketemu muridnya, kalau manggil saya itu bukan Muhammad Yusron, enggak. Syekh Muhammad, kifa haluka. Ini begini sopan sekali. Guru kita itu, guru Quran kita. Dites hafalan Quran kita. Sopan sekali. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu adabnya tinggi. Memiliki adab, etika yang tinggi, kesopanan yang tinggi. Wa suhbatu majidi. Dan orang yang mau safar mencari ilmu, dia akan bisa bersahabat dengan orang-orang yang majid itu apa? Syarif, karim, yang mulia. Orang-orang yang memiliki kemuliaan. Taib. Di dalam bab ini saya sebutkan satu hadis ini sebagai satu saja, karena ngaji itu kalau saya baca 2 harus 3, harus apa? Witir, ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Hadisnya begitu. Sungguhnya Allah itu asa, menyukai sesuatu yang ganjil, yang witir. Karena syaratnya harus ganjil, saya baca 1 saja supaya ganjil ya. Witir itu minimal berapa rakaat kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad? Berapa? 1 rakaat. Setelah itu berapa? 3 rakaat. 3 rakaat witir itu yang utama bagaimana? 2-1. Setelah itu 3 langsung dengan 1 salam tanpa ada tahiyat awal. Itu dengan catatan yang 3 langsung itu apabila sholat tahajudnya 4 dengan 1 salam. Kalau sholat tahajud antum 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, maka witirnya 2-1. Dan itu fatwanya Al-Imam Ahmad, karena hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, dan beliau lebih tahu tentang hadis tersebut. Kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11 witir itu. Jadi witir itu maksimal berapa? 11, minimal 1. Karena minimal 1 saya ambil 1 aja ya. Ya, insyaallah. Dengarkan hadisnya, ikhwan. Jangan ada yang ngantuk. Siapa yang lihat jam? Tidak boleh. Saya tuh pandangan mata saya tajam sekali, ikhwan. Benar tajam. Kalau ada ikhwan yang bicara, yang ngantuk itu saya tahu dari sini. Taib. An-Nabi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abu Darda masmuhu. Abu Darda itu kunya. Uwaimir bin Zaid bin Qais, harus hafal. Abu Dzar Al-Ghifari siapa namanya? Jundub bin Junada. Abu Hurairah siapa namanya? Abdullah bin Amr atau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ada 2 riwayat. Abdullah bin Amr atau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Bakar Siddiq siapa namanya? Abdullah bin Uthman. Uthman kunyahnya Abu Quhafa, harus tahu itu. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Musa Al-Asy'ari siapa namanya? Abdullah bin Qais. Atau apa lagi? Antum kok domblang-domblang begitu? Aduh, gak pernah belajar ilmu hadis antum? Belajar, lupa ya. Dulu tidak bisa, sekarang lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat lupa ya. Baik. Jadi namanya siapa? Uwaimir. Tapi ayah dan kakeknya dibersihkan. Sebagian ulama mengatakan kakeknya namanya Zaid, ayahnya namanya Qais. Ada yang mengatakan dibalik. Kakeknya nama Qais, ayahnya namanya Zaid. Bisa dikatakan Uwaimir bin Zaid bin Qais atau Uwaimir bin Qais bin Zaid. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Ini satu riwayat ini. Kalau yang antum hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iltamasa maknanya sama dengan tolaba, mencari. Ini riwayat yang saya sampaikan. Supaya antum tahu riwayatnya. Riwayat hadis itu banyak sekali, ikhwan. Tapi kadang-kadang kita hanya menghafal yang satu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu yang dihafal oleh ikhwan-ikhwan. Di sini ana sampaikan riwayat Nabi bersabda, man salaka tariqan, barang siapa menempuh satu jalan, yatlubu, dia mencari fihi di jalan itu ilman, ilmu. Apabila ada kata ilmu dalam hadis dan ayat Al-Quran, dalam Al-Quran, maka yang dimaksud ilmu apa, ikhwan? Al-ilmu syar'i, ilmu agama. Bukan ilmu umum ya. Kalau disebut kata ilmu dalam Al-Quran dan hadis, maka yang dimaksud apa? Al-ilmu syar'i, itulah ilmu yang memiliki keutamaan. Ilmu yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, man salaka tariqan, barang siapa menempuh, meniti tariqan, sebuah jalan, dia berjalan di jalan itu, yatlubu fihi ilman, dia mencari di jalan itu ilmu, bukan mencari fulus, bukan mencari istri, bukan mencari apa lagi? Kenalan,
bukan mencari mertua, tapi mencari apa? Ilmu. Di jalan itu dia mencari ilmu. Maka kata Nabi, salakallahu, Allah akan memperjalankan bihi, dengan ilmu yang dicarinya itu, thariqan, di sebuah jalan, min turukil jannati, di antara jalan-jalan surga. Jalan surga itu satu atau banyak, ikhwan? Banyak sekali. Saya punya kitab, saya susun kitab judulnya Asbabu Dukhulil Jannah. Apa artinya? Sebab-sebab masuk surga. Sebab-sebab masuk surga, ikhwan. Itu banyak sekali. Di antara sebab masuk surga adalah apa? Thalabul ilmi, mencari ilmu, menimba ilmu. Rasul mengatakan, wal malaikatu, dan para malaikat, tadau ajnihataha, mereka meletakkan sayap-sayapnya, ridhon li talibil ilmi, ridho kepada penuntut ilmu. Jadi sampai malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim itu, yastaghfiru lahu, akan memohonkan ampunan untuknya, man fis samawati, siapa saja makhluk yang ada di langit. Siapa yang di langit? Para malaikat. Wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Siapa? Manusia. Dan juga hewan-hewan. Wal hitanu, bahkan ikan-ikan besar, filma. Al-hut, jamaknya al-hitan, itu ikan-ikan besar, seperti paus yang besar-besar itu, yang ada di air, itu memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Allahu Akbar, ikhwan. Allahu Akbar. Jadi ikhwan-ikhwan yang belajar, walaupun antum banyak kajian-kajian, apalagi yang jadi santri, ketika antum punya ilmu itu, karena di sini Rasulullah tidak mengatakan sesungguhnya seorang syekh atau seorang guru, tidak. Innal mu'allim, tidak. Al-alim, orang yang berilmu, walaupun ilmunya sedikit, itu dimohonkan ampunan oleh siapa saja makhluk yang ada di langit, di bumi, dan bahkan ikan-ikan besar yang ada di air. Memohonkan ampunan untuk dirinya. Wa fadlul alimi, dan keutamaan orang yang alim, yang berilmu, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan rembulan pada malam purnama, ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Innal ulama'a, sesungguhnya para ulama, warathatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Mereka adalah pewaris-pewarisnya para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu, lam yuwarrithu, mereka tidak mewariskan kepada kita dinaron, uang emas, wala dirhaman, dan tidak pula uang perak. Wa awrathul ilma, namun yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Kalau disebut kata ilmu dalam hadis dan ayat apa tadi? Maknanya al-ilmu syar'i. Faman akhadahu, siapa yang mengambilnya? Mengambil apa? Ilmu warisan para nabi, karena nabi tidak mewariskan apa? Emas dan perak, uang emas dan uang perak. Akhadha, maka sungguh dia telah mengambil bihaddin, haddin itu nasib, bagian wafir, yang apa? Yang melimpah, yang banyak. Wafir, yang banyak. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Al haditsu raqam al-thalith was-sittun was-sab'umiyah wal hadiyatu wa ishruna alfan, 21.763. Wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, al hadits raqam al hadi wal arba'un wasitumi'ati wal thalathatu alaf, 3641. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami' atau Sunannya, Abu Dawud dalam Sunannya, hadis raqam al-tsani wa thamanun wasitumi'ah wal alfan, 2682. Wa Ibnu Majah meriwayatkan dalam Sunannya, al hadits raqam al-tsalitsu wal isruna wal mi'atan, 223. Wa Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, hadis raqam al-thaminu wa thamanun, 88. Wa sahhahahu al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi sahihi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud. Mungkin ada pertanyaan yang baru ngaji dengan saya, kenapa antum membaca riwayat hadis itu, siapa yang meriwayatkan beserta nomor hadisnya? Ada yang tahu kenapa dibaca demikian? Karena apa? Iya, seorang yang mendengar dia bisa apa? Mengecek. Terutama apabila kajian itu disiarkan lewat apa? Facebook, YouTube. Bener. Ana itu baru ditemui seorang ustadz. Beliau dari Kalimantan, dari Samarinda. Itu Kalimantan mana, ikhwan? Kalimantan Timur. Seorang ustadz. Beliau datang ke pesantren kami di Jombang antar Tekpari Kediri. Ustadz, ana mengkaji anak ikut ngaji antum tuh lewat apa? YouTube katanya. Jadi beliau pegang kitab, kemudian didengarkan ceramahnya itu malam hari biasanya beliau. Sampai jam 2 malam, sampai menjelang fajar itu dengarkan, terus disimak begini. Kalau kita tidak dibacakan riwayat siapa, hadisnya nomor berapa, beliau tidak bisa merujuk kepada kitab aslinya.
Kalau dibacakan dengan merujuk pada kitab dibacakan hadisnya beserta nomor hadisnya, walaupun kita bacakan cepat, dia bisa merujuknya. Nanti di-pause dulu, dihentikan dulu, cari nomor hadisnya. Begitu. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, tidak jadi saya panjangkan. Karena antum tadi saya lihat sudah menguap-nguap itu. Tadi tidak hikmah dan tidak bijak. Seorang guru memanjangkan pelajarannya sedangkan muridnya sudah mengantuk. Karena sebagiannya ikut giat relawan tadi ya. Antum santri ikut giat relawan enggak tadi? Ikut ya, alhamdulillah. Ikut ikhwan. Jangan hanya belajar. Jadi jangan hanya belajar. Dan ustadz juga jangan hanya mengajar. Jadi amal-amal sosial itu, amal jama'i itu betul-betul bagus ikhwan. Karena dakwah kita bukan hanya dakwah dengan ta'lim dan dakwah dengan lisan saja. Kadang dakwah itu diperlu dengan iya, amal-amal nyata, sosial. Dan itu lebih mengena ikhwan. Antum tidak usah ngasih tahu orang wajibnya berjenggot. Dia niru antum nanti. Kalau antum sering nyapa dia, sering bertanya kabarnya, apalagi sering ngasih duit dia, walah, itu ditiru ya. Langsung ditiru. Bener, Masya Allah, santri-santri mabas ini Masya Allah. Saya tadi bingung, mabas, sopo mabas ini. Ternyata Mahat Abdullah bin Abbas, Masya Allah. Ini baik-baik, saya sering kasih duit, Masya Allah. Itu ditiru itu, bener. Tiba-tiba loh, orang-orang desa itu tidak perlu banyak kata-kata. Ana pakai jubah begini. Sekarang orang-orang tua di desa kami itu umur 60 jubahan loh kawan. Gak usah didalili. Ana belum pernah dalili mereka. Belum pernah dalili tentang jubah itu apa. Ini komis sebenarnya. Ini namanya komis. Di zaman Nabi itu jubah di istilah kita itu namanya dulu komis. Sama dengan jaib. Jaib di zaman sekarang itu saku. Kalau dulu jaib ini loh. Kerah baju ini jaib namanya. Juyub. Ini jaib. Juyub. Tapi sudah terjadi pergeseran makna. Begitu. Jadi komis, ini zaman Nabi ini gamis. Jadi Nabi itu dulu selalu pakai jubah. Bukan komis yang namanya kemeja itu, bukan. Panjang. Sampai di atas mata kaki itu namanya komisnya Nabi. Gamisnya Nabi. Dan pakaian yang paling dicintai Nabi apa? Komis. Usahakan ikhwan-ikhwan ini walaupun kadang-kadang pakai sarung, usahakan punya jubah satu. Putih boleh. Putih yang terbaik ya. Boleh biru, boleh hitam, boleh yang lainnya ya. Thayyib. Ini bisa disampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman relawan yang telah memberikan waktunya kepada saya dari segala ini banyak sekali, nggak bisa disebutkan separatu. Dari mana saja relawan di sini? Bali Mengaji, terus apa lagi? ASI Peduli, kemudian apa lagi ya, Wan? Rumah Iso, kemudian lagi mana? Ahsan TV, kemudian lagi mana? Apa? MBA, Markas Bersama As-Sunnah dan lain-lain ya, banyak ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu nama dari para ikhwah. Mudah-mudahan mereka diberi keikhlasan. Saya nasihatkan yang terakhir bagi para relawan untuk ikhlas, dan juga bagi santri untuk ikhlas. Dalam menuntut ilmu harus ikhlas. Dan saya sampaikan ikhwan, ya, ikhlas itu akan membuat antum istiqomah. Bahkan sebagian salaf mengatakan perkara terberat dalam hidupnya para salaf itu sesudah istiqomah adalah ikhlas. Sebagian mengatakan setelah ikhlas adalah istiqomah. Dua-duanya itu perkara yang berat dalam hidupnya seorang. Ikhlas dan istiqomah. Tetap dia tidak meninggalkan amalannya. Mudah-mudahan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Ya, saya berterima kasih kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kula matur nuwun sanget nggih dumateng panjenengan sedaya. Mboten paham nggih panjenengan. Nah, jadi saya terima kasih banyak ya. Ya udah, kalau nggak paham bahasa Jawa, nggak paham bahasa Arab lah. Ya, nasrun minallah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.